Saudaraku, saya mau welcome saudara yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Saudara, waktu saya kecil, buka rahasia sedikit. Waktu saya SD, saya tinggal di Cawang. Mulai kelas 4 SD, saya sekolah di sekolah yang namanya SDK 8. Di daerah Hijau Daun, Cawang. Oh iya, sorry. Heritage, tuh kan, Pak Yesi lupa kebaktian 1. Saya juga lupa kebaktian 2. Adik-adik SMP SMA bisa mengikuti kakak-kakak kalian di ruang Heritage. Yes, menandakan Pak Yesi memang umur kita sama. Hal ini. Ya, saya kembali lagi waktu kecil saya tinggal di daerah Cawang di SDK 8 saya sekolah pada waktu itu. Rumah saya sendiri di jalan yang namanya Bhinneka Raya. Ada gak saudara yang tinggal di Cawang? Atau yang tahu daerah Cawang? Nah, setiap kali saya pulang, ya, saya mempunyai seorang sahabat saya yang juga satu kelas dengan saya dan dia tinggal di Hijau Daun 4 ya. Hijau Daun 4. Jadi selalu pulangnya saya lewat jalan itu. Dan karena saya rumah di Cawang, sekolah di Cawang, jadi jalan kaki aja. Dan saya sering mampir ke rumah orang tua dari sahabat saya ini. Di Hijau Daun 4 di Cawang. Dan saya mengucap syukur ada kehormatan buat saya pada hari ini orang tua tersebut datang pada saat ini. Saya ingin menghormati ya Om dan Tante dan juga Evelyn yang hadir pada pagi ini. Mereka adalah saksi bagaimana Tuhan setia dari kecil saya. Terima kasih Om, Tante dan juga Evelyn, silakan duduk. Baik, saudaraku, kita melanjutkan set apart. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita udah dengar berminggu-minggu firman ini. Kita hidup dipisahkan. Begitu ya. Oleh Tuhan untuk hidup di dalam tujuannya, untuk hidup bagi kemuliaannya. Itu yang kita terus dengar. Dan tidak jadi mudah karena kita hidup di dunia, tetapi kita harus hidup memisahkan diri dalam konteks, bukan kita tinggal di kamar, kita berdoa. Tidak, kita tetap hidup di dunia, kita tetap di dalam pekerjaan kita tetap hidup bersama-sama dengan orang dunia, tetapi kita mengerti bahwa kita dipisahkan untuk tujuan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena itu, karena kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, apakah berarti kita tidak bisa menikmati begitu banyak hal yang luar biasa dan baik di luar Tuhan? Pernah gak saudara pikir begitu? Wah, berarti kita tidak bisa menikmati begitu banyak hal yang luar biasa yang baik di luar Tuhan. Berarti kita harus menjalani kehidupan di dalam Tuhan yang kaku, bosan, penuh kata, jangan, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Begitu gak kekristenan? Penuh dengan kata-kata itu. Jangan, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Tapi sebenarnya mengerucut kepada judul khotbah saya pada hari ini pertanyaannya. Adakah kenikmatan hidup sebetulnya di luar Tuhan? Adakah kebaikan yang bisa kita dapatkan dari hidup di luar Tuhan? Ada gak saudara? Mari kita lihat Kejadian 3. Mulai ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terjemahan bahasa Inggrisnya katakan begini, benarkah Allah berfirman, jangan makan buah apapun di taman ini? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, bukan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Ada tambahan sedikit kata raba, mestinya sebenarnya nggak ada itu ya. Maksudnya nggak Tuhan katakan gitu, tapi ditambahin sama Hawa. Sekali lagi, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ayat-ayat ini menyatakan betapa iblis mendatangi manusia, kan? Iblis mendatangi manusia, coba-coba dia menyampaikan, menanyakan kepada manusia apa yang sebenarnya kan tidak Tuhan katakan. Tapi kemudian kita lihat dari ayat-ayat itu, waktu jawaban manusia begini. Jawabannya kira-kira begini, kalau dalam bahasa saya, enggak kok Tuhan, enggak bilang begitu. Yang Tuhan bilang gitu ya, begini. Tetapi jawaban manusia ini buat saya, jawaban Hawa ini bagi saya,
Jawaban yang mengatakan perkataan Tuhan tersebut, tetapi perkataan itu sebenarnya yang dikatakan oleh perempuan itu, bahwa Tuhan gak jawab begini kok, yang Tuhan jawab begini. Tapi itu menggambarkan bahwa gak ada keyakinan di perempuan itu mengenai perkataan itu sendiri. Dia cuma, enggak Tuhan gak bilang begini, tapi Tuhan bilang begini. Tapi perkataan itu tidak jadi keyakinan pribadi buat perempuan ini. Sehingga iblis jadi makin berani dia. Dengan berani iblis melanjutkan dengan memberi pernyataan yang jadinya betul-betul berlawanan. Betul-betul melawan perkataan Tuhan itu. Kan ayat 4, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Waduh. Waktu di awal dia masih tanya, bukankah Tuhan bilang begini? Gitu ya. Tapi waktu dia tahu bahwa perempuan ini gak jawab dari keyakinan dirinya, dia lanjutin lagi. Enggak. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia menyatakan pernyataan yang berlawanan betul-betul dengan firman Tuhan. Betul saudaraku? Tetapi malah dilanjutin lagi gitu. Dia jelek-jelekin Tuhan nih. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Buat saya ini malah jadi dia fitnah nih Allah. Dan iblis menawarkan kepada manusia pengetahuan yang berdiri sendiri, yang terlepas, yang bebas dari Allah. Itu sebetulnya. Iblis menawarkan pengetahuan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, tidak berpusat dari Tuhan. Iblis mau mengatakan kepada perempuan, kamu belum tahu ada hal-hal yang begitu luar biasa, yang begitu nikmat, yang begitu menggairahkan di luar Tuhan. Dan kamu bisa dapetin itu. Nah, kemakan nih perempuannya kan, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sampai di sini saya mau mengatakan kepada saudara, ada di dalam konteks, di dalam cerita pada waktu itu ada suatu godaan. Godaan berupa hikmat, kebaikan, kenikmatan, kehidupan yang begitu luar biasa yang bisa dimiliki oleh manusia terlepas dari penyediaan Tuhan. Terlepas dari Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak bersumber kepada Tuhan. Ternyata gitu loh, yang ditawarkan oleh iblis ada sesuatu nih, wah menarik, luar biasa loh. Wah luar biasa loh. Itu di luar Tuhan. Begitu kata-kata tadi waktu Hawa sebelum makan kan kata-katanya gini, begitu baik dan sedap kelihatannya. Saudara berpikir gitu gak? Begitu banyak hal baik dan sedap di luar Tuhan, sayang saudara di dalam Tuhan gitu ya. Jadi gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini gitu. Wah kok saudara diem aja, saudara nyesel jadi orang Kristen. Begitu baik dan sedap kelihatannya. Kemudian dari kata-kata tadi, begitu menarik hati, ya kan? Menarik hati karena memberi pengertian. Artinya, wow ternyata ada pengertian yang begitu menarik, yang begitu luar biasa di luar Tuhan loh. Gitu loh, kira-kira begitu. Ya, tapi pertanyaan saya, apakah betul begitu? Apakah betul begitu? Apakah betul begitu? Ada sesuatu di luar Tuhan yang sebenarnya begitu menarik, begitu luar biasa loh. Jadi Hawa, wah dia ambil itu, dia makan itu. Dan saudara tadi kata-kata iblis adalah buah. Kalau kamu makan nih, mata kamu akan terbuka, kamu akan punya pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Itu kata-katanya kan. Jadi Hawa ambil itu. Jadi saya nggak bicara mengenai saudara nih. Saya tahu semua kita orang kudus di sini. Kita nggak bisa, kita tahanlah terhadap godaan itu ya.
Tetapi Hawa enggak somehow saudaraku. Lalu dia makan itu, dia ambil itu. Lalu dikatakan begini, lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Lebih jauh lagi, ketika mereka mendengar suara atau bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Jadi mata mereka jadi terbuka. Tetapi saudara bisa lihat nggak? Ternyata mata mereka terbuka dan bukan yang baik yang mereka lihat kok. Bukan saudaraku. Melainkan hal yang buruk, hal yang jahat, evil yang mereka lihat. Yang membuat mereka jadi malu satu sama lain. Membuat mereka jadi menutup diri satu sama lain. Bahkan lebih jauh lagi membuat mereka bersembunyi, menjauhi Tuhan. Itu akibatnya ternyata loh. Dan manusia dan istrinya, mereka ini tidak hanya berusaha menutupi rasa malu mereka satu sama lain dengan membuat pakaian dari daun pohon di taman itu. Tetapi yang lebih sedih lagi, mereka jadi menjauhi, mereka lari dari Tuhan. Menyembunyikan diri dari Tuhan pada waktu Tuhan mendatangi mereka. Nah, sebenarnya, saudara, Taman Eden ini juga diciptakan untuk mereka sebetulnya. Betul ya? Penuh dengan keindahan, penuh dengan hal yang luar biasa. Tetapi karena mereka ketipu, karena mereka pikir ada sesuatu di luar Tuhan yang lebih menarik, yang jauh lebih indah yang mereka bisa dapatkan. Mereka malah kehilangan keindahan dari taman yang Tuhan ciptakan bagi mereka sebetulnya. Mereka tidak lagi bisa menikmati ciptaan Tuhan bagi mereka. Mereka jadi malah kehilangan kemuliaan Tuhan dan mereka yang lebih sad, yang jadi begitu sedih. Mereka kehilangan tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya kembali lagi, tidakkah itu yang seringkali kita hadapi saudara? Kita seringkali tergoda kepada sesuatu yang di luar Tuhan, yang gak ada Tuhan. Tampaknya begitu, somehow yang di luar Tuhan itu kelihatannya begitu menarik, begitu menggairahkan. Tapi dari cerita ini saudaraku, ujung-ujungnya segala sesuatu yang di luar Tuhan itu akan penuh dengan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, rasa malu, dan membuat kita menjauh, menarik diri dari Tuhan. Tidakkah demikian? Nah, kekudusan yang kita terus bicarakan di dalam bulan ini, set apart, memisahkan diri dari dunia bukan artinya keluar dari dunia, tapi memisahkan diri, hidup mendedikasikan diri bagi Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, hidup di dalam tujuan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang terbaik dan untuk itulah sebetulnya Tuhan menciptakan kita. Jadi di dalam cerita ini ada 3 pribadi nih yang berperan. Di dalam kekudusan ada 3 pribadi yang berperan. Yang pertama tentu iblis. Iblis ini menipu dan menarik manusia dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Itu yang iblis lakukan. Mengingatkan kita, iblis itu nggak bisa membinasakan kita secara langsung. Juga saat ini, saudara tahu kalau iblis bisa binasakan saudara, dan dia ingin banget binasakan saudara, iya kan? Gak perlu dikasih pengumuman ini dong. Kalau iblis bisa membinasakan saudara, sekarang ini saudara sudah mati. Saudara sudah binasa, tapi dia tidak bisa buat itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi dia bisa tipu saudara, berusaha menarik perhatian saudara. Dia berusaha memanipulasi saudara. Dia bisa menipu saudara. Dan itu yang dia lakukan. Dia bisa berusaha untuk memperdayakan saudara. Yang selalu saudaraku kebohongan iblis, kamu tidak akan mati itu kata iblis. Ikuti jalanku, kamu gak akan mati, kamu tidak akan mati. Dan satu lagi kebohongan iblis yang terus menerus dia tawarkan kepada kita, kepada saudara dan saya adalah selalu ada kehidupan yang luar biasa di luar Tuhan. Saya banyak dengar cerita banyak anak-anak yang masa kecilnya bandel, badung di luar Tuhan, kemudian bertobat, terima Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Tapi cukup sedih waktu saya dengar juga ada anak-anak yang dididik di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Dan dia tidak pernah ngerasakan hidup di luar Tuhan, somehow itu menggoda dia. Somehow dunia yang belum pernah dia masukin dan dia lihat, wah ini kok menarik ya, ini kok luar biasa ya gitu ya. Anak-anak baik-baik yang udah di dalam Tuhan gak pernah dugem, tapi tiba-tiba kayaknya dugem itu dunia lain yang boleh juga nih gitu kan. Nggak tahu dalam konteks saudara di dalam kehidupan saudara, kehidupan di luar Tuhan seperti apa, yang seringkali yang bisa menggoda kita, yang membuat kita, wah ini luar biasa loh ini. Itulah iblis. Itu pribadi pertama. Pribadi kedua yang berperan di dalam kekudusan adalah kita. Saya, saudara. Dan somehow kita ini gampang tertipu ya. Somehow kita ini, sorry ya, enggak deh, saya nggak bicara mengenai saudara, saya bicara mengenai saya. Saya ini bodoh. Seringkali saya ditipu sama iblis gitu loh. Dan kayaknya daya tarik iblis itu begitu besar gitu loh, sehingga saya terpengaruh. Dan kenapa ya? Itu dia tadi saya bilang gitu loh. Kalau banyak anak-anak yang kita didik dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan mereka gak pernah ngerasain. Saudara, aduh begitu banyak anak kecil yang kecanduan alkohol, kemudian bertobat waktu begitu anak muda yang anak muda kecanduan alkohol, bertobat lalu berhenti dari alkohol. Ada juga anak Tuhan yang udah di dalam Tuhan, ngelihat orang lain minum alkohol, gue pengen coba nih, kayaknya ada dunia yang luar biasa yang jadi faktor kedua, jadi bukan cuma iblis. Jadi gak bisa salahkan iblis sepenuhnya 100% karena ada faktor saya juga. Ya bukan saudara lah, saya ya. Saya ini bodoh, saya ini gampang ketipu, saya ini sama kok sering kali tertarik gitu loh kepada kehidupan di luar Tuhan yang bohong sebetulnya. Nah kita kembali lagi sebentar kepada perintah Tuhan dalam cerita ini ya. Supaya kita bisa tangkap apa sebenarnya message Tuhan. Juga bagi saudara, please, mari kita lihat. Apakah kekristenan dimulai dengan itu? Apakah perintah pertama di dalam kekristenan adalah jangan? Tidak boleh. Sehingga itu mengikuti kita, seumur hidup kita. Kita menjadi orang yang, sebagai orang Kristen, saya jangan begini, saya tidak boleh begini. Apakah itu perintah pertama Tuhan buat kita? Ya enggak saudara? Kejadian 2 ayat 16, kita mulai dari situ. Dari pertama kali Tuhan memberikan perintah itu di Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Dan perintahnya begini, semua pohon dalam taman ini, apa kata-katanya? Apa kata-katanya? Apa perintahnya? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, nah itu ya. Jadi yang pertama boleh dulu kan? Ya kan? Baru yang kedua. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, gitu loh. Jadi baru yang kedua jangan. Dan jangannya ini juga ada alasannya kok. Begitu. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, saudaraku. Terjemahan Amplified-nya lebih jelas nih. Mantap ini terjemahannya, saudaraku. Dan saya suka terjemahan ini. The Lord God commanded the man. Merintah nih. Perintah pertama nih buat saya. The Lord God commanded the man saying. Dan apa yang Tuhan perintahkan? You may freely unconditionally eat the fruit from every tree of the garden. Kamu bebas, itu perintah yang pertama. Perintah pertama Tuhan mengatakan kamu bebas. You are freely unconditionally eat the fruit from every tree of the garden. But, nah baru nih yang kedua. But only from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Nah ini jangan dimakan. Otherwise on the day that you eat from it, karena kalau kamu makan nih, you shall most certainly die because of your disobedience. Jadi, kita sama-sama mengerti sekarang. Perintah pertama Tuhan kepada kita sebenarnya, kamu bebas. Kamu bebas. Kamu bebas. Tetapi bebas di dalam penyediaan Tuhan. Bebas di dalam kehidupan yang bersumber kepada Tuhan. Bebas di dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan. Karena di luar itu yang ada cuma kematian, saudaraku. Kamu bebas.
Hidup di dalam penyediaan Tuhan, di dalam kehidupan yang bersumber kepada Tuhan, di dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan. Dan itulah sebetulnya keindahan hidup yang sesungguhnya kan. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kegairahan di dalam Tuhan. Amin. Jadi itu saudaraku. Ya, jadi faktor pertama yang berhubungan, yang berperan dalam kekudusan itu iblis yang pertama. Yang kedua kita, saudara dan saya. Dan yang ketiga pribadi Yesus, Allah. Yang menguduskan kita, menguduskan manusia. Dengan, gak main menguduskan begitu aja, tetapi dia menguduskan manusia dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati bagi kita. Dan itu yang dikatakan di dalam Kejadian 3. Tuhan gak nyerah. Waktu manusia pilih yang di luar Tuhan. Tapi Tuhan gak nyerah. Tuhan gak lepas tangan. Karena kemudian di pasal ayat 21 Kejadian 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Yang mengingatkan kita rasa malu yang ada di dalam kita. Rasa malu karena kita hidup di luar Tuhan. Rasa malu itu gak bisa ditutupin saudara. Dengan hal-hal yang dari dunia. Apakah saudara persoalan tidak bisa ditutupi dengan hal-hal dunia? Kita banyak dengar, saya sering kali ngomong ini, saya mau cerita, saya mau sampaikan lagi. Kita begitu banyak lihat film-film Hollywood yang ada masalah, ada persoalan. Penyelesaiannya gimana? Larinya kemana? Larinya ke bar, duduk, minum alkohol. Lupa semua masalah, ya kan? Tapi apakah betul hilang masalahnya? Tidak. Apakah rasa malu kita, shame kita bisa hilang dengan hal-hal dunia? Dengan alkohol? Tidak. Dengan obat-obatan? Tidak. Dengan uang? Tidak. Dengan jabatan, posisi? Dengan kita berusaha dapat pujian, penghargaan dari orang lain? Tidak. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Cuma Tuhan yang bisa menutupi rasa malu kita. Dan dia bukan hanya menutupi rasa malu kita, tetapi dia mengampuni dosa kita. It's okay kalau saudara sempat tergoda, saudara bahkan mungkin hidup di luar Tuhan pada saat ini. Tuhan mengampuni saudara, Tuhan menyediakan pengampunan kepada saudara, Tuhan menyediakan penyucian kepada saudara. Tuhan memanggil saudara kembali kepada kekudusannya dan kembali memberikan identitas kepada saudara. Itu yang Tuhan mau lakukan, memberikan identitas saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan dan dipanggil mempunyai identitas sebagai orang yang kudus, yang dipisahkan bagi Tuhan. Dan dia di dalam konteks ayat ini, dia melakukannya dengan memberikan pakaian kekudusan itu. Adam dan Hawa berusaha tutup dengan hal dunia kan, dengan pohon kan, daun pohon kan. Apa yang ada, daun pohon apa yang ada dekat situ diambil aja, tutupi rasa malu dia. Mereka pikir tertutup, tidak juga, cuma Tuhan yang bisa. Dan dia melakukannya sekali lagi dengan memberikan pakaian kekudusan yang dari Tuhan. Tetapi pakaian kekudusan yang dia berikan itu adalah hasil dari pengorbanan. Di perjanjian lama pengorbanan, binatang yang dikorbankan ada darah yang tercurah. Tetapi bagi kita sekarang ini kita tahu, dia memberikan pakaian kekudusan dengan harga darah Yesus bagi saudara. Dia mengorbankan putranya Yesus. Kalau nggak perlu, dia nggak perlu lakukan itu kan. Tetapi karena itu cuma itu satu-satunya jalan, maka dia mengorbankan anaknya Yesus mati di kayu salib buat kita, buat saudara dan saya, dan mengenakan pakaian kekudusannya buat kita. Apakah kita mau pakai apa enggak? Somehow di tengah-tengah keburukan, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kejatuhan Adam dan Hawa, waktu Tuhan memberikan pakaian itu, mereka pakai itu. Apakah kita mau pakai pakaian kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, Rasul Paulus, dia memberikan satu pernyataan di perjanjian baru tentu saja.
statement yang dia berikan di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Dia katakan begini, Paulus nih ya, mengatakan begini, namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Padahal inilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kesetiaan yang sejati kepada Kristus, kan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kejadiannya di Perjanjian Lama, dikutip lagi oleh Paulus, artinya juga bisa terjadi kepada kita. Aku takut nih kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, dengan menawarkan, dengan mengatakan untuk membuat kita hidup memenuhi keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Saya temui banyak orang yang high profile, yang angkuh hidupnya, sebetulnya bukan karena betul-betul dia angkuh, tapi di dalamnya dia rasa rendah diri, dia rasa ada yang hilang, dia rasa ada yang tidak terpenuhi, dan dia pikir dengan keangkuhan hidup itu dia bisa menghilangkan perasaan itu, tapi tidak bisa hilang. Seperti 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan Paulus sekali lagi mengatakan, aku takut nih, aku takut banget nih, gitu ya. Kamu terpedaya oleh iblis, seperti Hawa terpedaya, sehingga kamu merasa bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup begitu, dan membuat kita masuk ke situ, saudara. Jadi mari, jangan tertipu lagi, saudara. Amin. Mari balik kepada Tuhan. Mari hidup di dalam. Bahasanya Paulus ini saya terjebakkan bahasa Indonesia menjadi mari hidup di dalam pengabdian yang tulus dan murni kepada Kristus. Karena itulah kehidupan bebas yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dan jangan cari, ingini, kejar, jangan. Apapun di luar Tuhan, tidak peduli semenarik apapun juga kelihatannya. Karena apapun juga itu di luar Tuhan yang kelihatannya menarik, kelihatannya menggairahkan, kelihatannya indah, kelihatannya luar biasa. Apapun juga itu, ujung-ujungnya rasa malu, kecemasan, kehidupan yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan ketakutan. Karena kehidupan di luar Tuhan adalah kehidupan yang seperti itu yang akan saudara alami. Bagi kita, bagi saudara, bagi juga saya, bagi kita, Yesus mati di kayu salib untuk memberi pakaian kekudusannya kepada kita. Maukah kita memakainya? Maukah kita menghidupinya? Maukah kita menjadi orang-orang yang tidak terpedaya seperti Hawa yang terpedaya? Atau kalau saudara selamanya terpedaya dan saudara hidup di situ, maukah saudara menyambut panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan untuk keluar dari situ dan hidup di dalam pengudus, di dalam pengabdian yang murni, yang sungguh-sungguh indah di dalam Tuhan? Maukah kita hidup di dalam anugerah Tuhan? Yang Tuhan mengatakan kepada kita semua, saya ambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ayat yang begitu terkenal tapi tetap itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Mari datang kepadaku, hidup di dalam kehidupan yang aku berikan. Set apart, hidup terpisah, hidup kudus. Karena aku Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Karena aku Tuhan menyinari engkau dengan wajahku dan memberi engkau kasih karunia.
Karena aku Tuhan selalu menghadapkan wajahku kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kebenaran firman ini menjadi bagian dari hidup kami. Biar kami membuka hati kami bagi engkau. Biar kami mendedikasikan tahun ini untuk menguduskan hidup kami. Set apart bagi tujuan dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdiri saudaraku. Silakan tim, teman-teman, kita nyanyikan lagi lagu ini. Amen. I surrender, I need you now. Hold my heart now and forever, my soul cries out. Here I stand, here I stand. I need you now. Hold my heart now and forever, my soul cries. Here I stand, here I stand. I am surrender, I need you now. Hold my heart now and forever, my soul cries out. Once I was broken, you love my whole heart through. There's no hold on me, grace holds me now. Healed and forgiven, healed and forgiven. Look where my chains are now. That has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. Grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now. Say healed, healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. And your grace holds me now. Tuhan mengatakan kepada kita, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan harapan di dalam aku. Kuduskanlah dirimu hari ini sebab besok aku akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagimu. Dan Tuhan mengatakan, aku memahkotai tahun ini dengan kebaikanku. Itu semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi Tuhan menantang kita untuk kita hidup kudus di dalam tahun ini. Saudaraku, saya mau mengatakan saya bangga bagi saudara. Saudara yang hidup di dunia tetapi saudara tidak terpengaruh oleh dunia. Saya bangga dengan saudara yang hidup di dunia tetapi dunia tidak ada di dalam saudara. Kadang-kadang kita bekerja, ada jemaat di sini yang bekerja, dan saya sangat bangga jemaat yang harus perform, harus main band malam hari di pub atau di klub. Tetapi klub atau pub itu tidak ada di dalam hatinya. Saudara, kita perlu ada di tempat gelap supaya kita jadi terang. Bukan artinya kita lari dari dunia. No, kita tetap perlu ada di dalam gelap. Tetapi bukan supaya gelap itu masuk memenuhi kita, tapi supaya kita, terang yang ada di dalam kita menerangi kegelapan kita. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar kami bisa melihat perspektif kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam tahun ini. Tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan, tahun yang penuh dengan penyertaan Tuhan, tahun yang penuh dengan kasih Tuhan, tahun yang penuh dengan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kami mendedikasikan hidup kami bagi Engkau. Biar kami menguduskan hidup kami bagi Engkau, karena Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kami di dalam hidup kami. Aku mau mengatakan, saudara, aku mau berdoa untuk breakthrough, untuk pemulihan di dalam kehidupan keluarga, di dalam hubungan keluarga. Aku mau berdoa untuk breakthrough, untuk terobosan di area keuangan bagi jemaatmu.
Aku mau berdoa Tuhan untuk kehidupan yang berkelimpahan bagi jemaat. Aku mau berdoa Tuhan, aku berdoa untuk kehidupan yang menang bagi jemaat. Biar kami terus menguatkan hati dan percaya kami kepada Tuhan. Biar kami terus memandang kepada Tuhan. Biar kami menjadikan Tuhan pusat, center, kekuatan, sumber hidup kami. Ayo saudaraku. Bagi saudara yang tinggal di dalam dosa, yang sempat tergoda hidup di dalam dosa, ayo keluar dari situ. Yuk keluar. Dan lihat kepada terang Kristus dan berjalan di dalam terang Kristus. Kalau itu saudara yang sempat hidup di dalam gelap, dan saudara memutuskan mau keluar dari kegelapan, hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan aku bertobat, aku minta ampun, aku mau keluar dari kegelapan. Tapi aku gak bisa keluar sendiri Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa tarik aku dan membuat aku hidup di dalam kekudusan dan hidup bagi kekudusan Tuhan. Dan Tuhan kau menjamah anak-anakmu yang mengambil keputusan itu. Kau masuk, kau yang menarik kami keluar dari kegelapan, dari dosa, untuk kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kami melihat tahun ini bukan tahun yang gelap, bukan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. No. Karena terang Kristus, karena kehadiran Kristus, itulah jaminan bagi kami di dalam tahun ini. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati jemaatmu. Dan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau memberkati jemaatmu dan melindungi jemaatmu. Engkau menyinari jemaatmu dengan wajahmu dan memberi setiap jemaat kasih karunia. Engkau senantiasa menghadapkan wajahmu kepada jemaatmu dan memberi jemaatmu, memberi kami semua damai sejahtera yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.